Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang dinamika politik dan sosial di abad pertengahan. Ya, kalau kita ketahui memang abad pertengahan itu dari sekitar abad ke-6 lah ya. Abad ke-6 sampai abad ke-15. Dan kali ini kita mau sama-sama fokus kira-kira bagaimana sebenarnya keadaan masyarakat dan dinamika politik di abad pertengahan. Karena abad pertengahan ini merupakan masa peralihan ya dari, kalau kita ketahui kan, dari masa Grika. Dari Grika itu masuk ke Imperium Romawi. Dari Imperium Romawi akhirnya masuk ke abad pertengahan, kemudian ke Renaissance. Setelah Renaissance baru masa restorasi abad ke-19 dan abad ke-20 penerapan ideologi. Jadi kalau keadaan masyarakat yang ada di abad pertengahan dari abad ke-5 sampai abad ke-15 yaitu 95% masyarakatnya merupakan masyarakat petani yang mereka bekerja di sektor agraris. Dan sayangnya mereka bukan orang-orang yang sekaligus sebagai pemilik lahan. Karena lahan itu banyak dimiliki oleh para lord, pemilik tanah, dan mereka akhirnya hanya menyewa tanah dengan perkakas pertanian yang penuh dengan keterbatasan karena belum ditemukannya mesin uap. Dan revolusi industri kan itu setelah abad pertengahan. Jadi teknologi pertanian itu masih ala kadarnya. Dan mereka mau tidak mau harus menyewa tanah dari para lord-lord itu. Para lord-lord ini merupakan orang-orang yang juga berafiliasi dengan kekuasaan. Seperti itu. Mereka juga punya kekuasaan, punya bagian untuk terlibat di dalam pemerintahan. Karena kaisar ya, atau raja yang berkuasa pada masa itu, dia juga punya kekuatan yang dibarengi dengan para pasal-pasal ya. Jadi pasal-pasal ini adalah sebuah sistem pemerintahan yang mereka akhirnya merupakan orang-orang yang kekuatan-kekuatan lokal. Jadi kekuatan-kekuatan lokal ini punya janji setia dengan raja atau kaisar yang berkuasa pada masa itu. Jadi akhirnya mereka secara administrasi berkuasa dan juga secara kepemilikan modal, para pasal-pasal ini juga berkuasa atas itu. Dan tidak hanya itu, sebenarnya kekuasaan atas kepemilikan tanah juga dimiliki oleh institusi-institusi gereja. Itu ketika Paus kan akhirnya sebagai pemegang otoritas agama Katolik juga punya para uskup yang berkuasa di tingkat daerah secara moral ya, secara etis mereka berkuasa. Akhirnya ada juga para biarawati dan para padri atau pastor, uskup, frater ya. Juga secara legitimasi mereka punya kekuasaan dari segi etis dan moral, dan secara kepemilikan tanah juga mereka ada kalanya menyewakan kepemilikan tanah itu kepada masyarakat setempat. Jadi memang notabene masyarakat di abad pertengahan adalah masyarakat yang bekerja di sektor agraris. Lalu kalau kita lihat memang ada kaitan ya, antara pertumbuhan atau peralihan dari sektor agraris ke ranah jasa dan distribusi perdagangan. Ada faktor geografis yang mempengaruhi di abad pertengahan. Jadi kalau kita lihat memang ya, ini sengaja saya buat di belakang gambaran atau peta tentang Laut Tengah. Karena Laut Tengah ini sebenarnya menjadi salah satu keadaan geografis yang cukup banyak mengubah tatanan masyarakat, khususnya masyarakat di Eropa di abad pertengahan ini. Jadi kalau kita lihat memang
di kira-kira di Laut Tengah ini ya, di sebelah baratnya inilah daerah-daerah yang banyak beraktivitas di sektor distribusi perdagangan ya, seperti Tunisia, ya, Algeria, daerah-daerah Timur Tengah, Turki, Kairo, terus nanti ada Irak, ya, Iran, Arab, yang mereka adalah daerah kawasan Timur Tengah yang banyak bekerja di sektor distribusi perdagangan karena memang keadaan geografis waktu itu ya yang cukup sulit. Akhirnya pemasukan utama ya mau tidak mau harus bekerja di sektor perdagangan karena kalau sebagaimana kita bahas sebelumnya, karena teknologi pertanian itu khususnya galian geologi itu belum ditemukan karena ini masih abad pertengahan. Lalu akhirnya pedagang-pedagang dari daerah Timur Tengah inilah banyak menyeberangi Laut Tengah. Sebagian nanti pusatnya itu ke Italia. Jadi Italia yang di periode sebelumnya, sebelum abad pertengahan, telah berkembang cukup pesat di masa Kekaisaran Romawi, mereka akhirnya cukup kuat dari segi distribusi perdagangan. Ada beberapa kawasan ya, seperti Genoa, Venesia, terus Pisa, itu daerah Milan. Jadi inilah menjadi kawasan perdagangan yang cukup berkembang di Italia. Dan dari situ distribusi ke Eropa Utara, Eropa Timur, Eropa Barat itu berkembang sangat pesat. Ya. Jadi daerah-daerah seperti Inggris, Prancis, Portugal, Swedia itu menjadi kawasan-kawasan Eropa yang banyak berkembang, tidak hanya di sektor agraris tapi juga di jalur perdagangan. Ya. Jadi di masa abad pertengahan ini bisa kita lihat bahwa setidaknya ada dua jalur ya, yang menjadi patron terhadap pertumbuhan pendidikan. Ya, karena tadi telah kita ketahui kan institusi gereja itu memang berkembang cukup besar. Ya, institusi gereja dan ini akhirnya memunculkan salah satu varian pendidikan karena mereka kuat dari segi teologi, filsafat, etika, dan logika dasar. Jadi salah satu ranah pendidikan itu muncul dari sana, dari kaum-kaum rohaniwan yang bekerja dalam menyebarkan atau secara rohani mereka bekerja secara, dan itu menjadi ruang untuk menumbuhkan semangat pendidikan dari segi religiositas dan filsafat. Namun ada lagi ya, dari segi distribusi perdagangan, sebenarnya kebutuhan untuk mempertahankan kapital, mengembangkan pendapatan, ini juga memunculkan sarana-sarana pendidikan baru. Muncul pendidikan-pendidikan yang dasarnya itu adalah kapitalisme. Sehingga untuk meningkatkan kompetensi dasar di dalam distribusi perdagangan, strategi pemasaran, matematika, itu muncul akibat kebutuhan atas kompetensi di jalur perdagangan. Jadi itu yang menyebabkan munculnya salah satu jenis pendidikan di kawasan Eropa, kebutuhan atas market dan kompetensi atas itu. Jadi ini salah satu hal yang cukup penting untuk kita perhatikan. Lalu setelah itu kepemilikan tanah tadi ya, memperkuat yang namanya pasal-pasal. Ya, pasal-pasal itu adalah orang-orang bawahan atau abdi dari kekuasaan, tapi akhirnya mereka bisa otonom, tidak bergantung mutlak kepada kaisar. Seperti itu. Ya, makanya kalau kita lihat nanti pasal-pasal yang dari Prancis itu akhirnya melebarkan kekuasaannya sehingga mereka berkuasa atas Inggris. Seperti itu. Namun akhirnya tetap kekuasaan dari agama rohaniwan, khususnya dari Paus waktu itu,
independen, tidak ada sangkut pautnya dengan kekuasaan kaisar. Malahan karena dia sistemnya vassal, ada kalanya di abad pertengahan ini kaisar itu memiliki suatu relasi yang bergantung kepada pasal-pasal ini. Karena pasal-pasal merupakan orang-orang yang berada mungkin di kira-kira di sektor provinsinya, ya. Mereka memiliki kekuatan otonomi yang cukup kuat, dan akhirnya ini memperlemah kekuasaan raja-raja di berbagai daerah di kawasan Eropa yang telah kita singgung tadi, seperti itu. Namun akhirnya setelah adanya penguatan terhadap peningkatan ekonomi dan pendapatan masyarakat di daerah, ini pelan-pelan nanti akhirnya membuat adanya pertumbuhan dari berbagai daerah, sehingga pengurukan atas pajak itu bisa meningkat, dan akhirnya kekuatan-kekuatan dari kaisar ini juga perlahan juga meningkat untuk menyewa pegawai, untuk menyewa orang-orang yang bergerak di sektor keamanan, militer, sehingga mereka juga punya kekuatannya. Namun tetap saja kekuasaan dari rohaniwan itu tetap ada. Secara etis dan secara moral mereka berperan. Dan menjelang akhir abad pertengahan, ya sekitar abad ke-13, inilah yang menjadi puncak dari kekuasaan paus waktu itu. Dan mereka memang tetap berafiliasi dengan para kaisar, dengan para lord-lord, pemilik tanah. Lalu setelah itu di abad ke-14, disinilah masa abad 14 periode kedua. Inilah masa di mana terjadinya penurunan jumlah penduduk, ya, karena ada Black Death, ya, virus yang mematikan sekitar sepertiga penduduk. Dan ini juga akhirnya nanti mengubah tatanan masyarakat. Dan nanti setelah abad ke-14, abad ke-15 lah, muncul yang namanya upaya kapitalisme. Ketika tadi orang-orang yang tetap bertahan karena mereka telah menguasai kapital, menguasai keuangan, menguasai tanah, dan juga terlibat di dalam sektor perdagangan yang berkembang dari jalur perdagangan Laut Tengah. Jadi kalau kita lihat di abad pertengahan itu, ya sekitar di abad ke-11 dan 12 itu ada yang namanya gilda-gilda. Ya, gilda ini sebagai sebuah serikat dagang yang berkembang di Italia. Ini menjadi cara masyarakat setempat untuk melindungi usaha mereka dari persaingan harga. Ya, dan secara tidak langsung memang akan melindungi konsumen dari kemampuan mereka untuk membeli barang. Jadi ini menjadi strategi yang ada berkembang di abad pertengahan dengan gilda-gilda. Ya, namun nanti setelah abad ke-14 peristiwa Black Death, adanya virus yang mematikan sepertiga penduduk dunia, dan akhirnya muncul upaya kapitalisme dari pendatang-pendatang yang berusaha untuk bekerja sama dengan para falas, dan akhirnya mereka pelan-pelan mereduksi sistem gilda-gilda ini. Dan memang ini menjadi awal kemunculan dari kapitalisme. Dan memang kalau kita lihat, ya, spirit kapitalisme dan etika Protestan itu banyak berkembang setelah reformasi Protestan 1517 pasca abad pertengahan. Ya, tulisannya Max Weber, etika Protestan dan spirit kapitalisme. Tapi itu merupakan semangat kapitalisme yang berbeda. Ya, semangat kapitalisme pasca reformasi Protestan itu berbeda dengan kapitalisme menjelang berakhirnya abad pertengahan. Karena kalau kita lihat kan di abad pasca reformasi Protestan itu punya gagasan ideologi yang cukup baik, ya, bahwa mereka
mengupayakan semangat bekerja untuk Tuhan, bekerja untuk kebaikan bersama, dan itu berbeda dengan kapitalisme menjelang berakhirnya abad pertengahan yang cenderung untuk mempertahankan status quo, untuk mempertahankan kapital, mengembangkan nilai-nilai dari kapitalisme. Jadi itu merupakan dua hal yang berbeda. Namun keadaan itu yang membuat keadaan ketika orang-orang yang pendatang-pendatang yang berusaha untuk memanfaatkan keadaan geografis dari Laut Tengah, kemudian keadaan-keadaan pasca peningkatan masyarakat dari yang tradisional ke bekerja di sektor perdagangan dan distribusi perdagangan, itu menjadi keadaan yang dimanfaatkan oleh pendatang-pendatang, dan mereka mereduksi sistem gilda itu tadi. Seperti kira-kira itulah gambaran yang terjadi di abad pertengahan. Jadi mereka lebih banyak bekerja di sektor agraris dan perlahan-lahan mengalami peningkatan, yang mereka banyak bekerja di sektor perdagangan karena jalur perdagangan, ya, dan adanya pendidikan terhadap upaya peningkatan kompetensi untuk mempertahankan status quo, upaya untuk mempertahankan perdagangan, distribusi perdagangan, dan berbagai strategi usaha lainnya yang meningkatkan perekonomian masyarakat. Ya, tapi memang sistemnya demikian. Ada jalur pemerintah dari masa Kaisar, lalu di bawahnya itu ada namanya pasal. Ini sebuah sistem yang berlaku di abad pertengahan. Lalu ada lord, pemilik tanah. Itu, dan ada para petani, ada buruh yang bekerja di bawah mereka. Lalu ada juga dari segi etis dan moral, itu ada dari kepausan, ya, dari paus, lalu ada uskup, lalu ada di bawahnya ada biarawati, ada pastor atau padri, ya, karena secara etis mereka juga memiliki legitimasi. Itu kira-kira gambaran masyarakat yang ada di sana, dan karena keadaan rawan terhadap konflik, makanya kebergantungan terhadap lord itu cukup besar. Ya. Akhirnya para petani itu tidak harus mengerjakan bagiannya, karena mereka memang membutuhkan perlindungan dari para lord, dari para vassal, itu. Ya. Dan memang masyarakatnya masih masyarakat tradisional, makanya legitimasi terhadap nilai-nilai agama itu cukup. Ya, ada hal yang baik di sana, tapi memang nilai moralitas yang perlahan-lahan mulai pudar ini yang nantinya akan berdampak buruk terhadap tatanan sosial di abad pertengahan, ya, sampai nanti puncaknya itu di Reformasi Protestan 1517. Oke, itu kira-kira penjelasan sederhana tentang abad pertengahan. Kiranya boleh menambah pemahaman kita. Sekian dan terima kasih.